Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi di channel Tutus Pinjol. Pada video kali ini kita bahasnya yaitu DC lapangan dari Kredito. Wow, ini mulai gaduh lagi nih, mulai rame lagi nih di grup gua membahas mengenai DC lapangan dari Kredito. Dan ini ya kalau gue bilang menarik lah ya. Menarik gua tuh ya. Mereka dari kata-kata DC yang dia lontarkan kepada nasabahnya. Nanti akan gue tampilkan screenshotannya seperti apa. Ya, tapi sebelum gue memasuki videonya, di sini bagi teman-teman ataupun subscriber gue nih, ya yang sudah selalu mantengin dan sudah support nih, dukung channel YouTube ini, ya sudah masuk 1000. Gua sangat berterima kasih kepada kalian semua sudah mendukung dan sudah mensupport, sudah mencapai 1000 subscriber ya. Oke, kita masuk saja ke topiknya yaitu mengenai DC lapangan dari pinjaman online Kredito. Sebelum gue menjelaskan lebih jauh di sini, gue akan sedikit memberi informasinya saja. Gue pribadi sebagai admin, sebagai konten kreator dari tools pinjol, edukasi dari pinjaman online. Gue juga galbay di pinjaman online Kredito. Itu kontennya gue sudah buat. Ya, itu gue sudah buat di channel YouTube yang utama. Itu sangat panjang perjalanan itu yang mengenai DC lapangan dari Dito. Tapi di sini gue ulas kembali. Ya, ini jadi ini jadi apa? Banyak sekali pertanyaan, komentar itu di akun TikTok gue mengenai Kredito ini loh, DC lapangannya ada gak sih? Ada gak sih? Ini aku dapat kayak gini, katanya mau datang gini-gini. Ya, ingat, pinjaman online dari pinjol Kredito itu memang tidak ada DC lapangannya. Ya, ingat, pinjaman online dari Kredito itu memang tidak ada DC lapangannya. Loh, kok gua bisa sih ya mengatakan kayak gitu? Karena gue juga galbay sudah hampir masuk 3 tahun bro. Gue sudah galbay ya itu jumlah nominalnya 8 juta. Ya, lamanya gue galbay itu sudah masuk 3 tahun. Dan sekarang gue juga mendapatkan informasi dari salah satu anggota grup Telegram gue. Dan mengatakan bahwa dia akan didatangin DC lapangan dari Kredito. Nanti akan gue tampilkan pesan-pesan seperti apa di sebelah kiri atau sebelah kanan gue ya, biar kalian tuh bisa memahami dan kalian bisa pelajari. Mungkin saja kata-kata ini akan sama ya kepada kalian. Oke, kita langsung saja masuk ke screenshot pesan dari DC-nya. Pokoknya kalau kata-kata yang gue blur itu privasi ataupun tidak boleh gue tampilkan di YouTube ya. Di sini email ya, sebenarnya ada dua screenshot tapi gue tampilkan satu saja. Nah, di sini itu nama dari emailnya itu yaitu Kredito. Tapi alamat pengirim emailnya, si pengirimnya ini email biasa, bukan email resmi dari Kredito. Artinya si pengirim ini menggunakan email @gmail.com, bukan email resmi. Kalau email resmi itu contohnya adalah misalkan ya dc titik kredito .co.id. Nah, seperti itu kalau email resmi. Tapi dia menggunakan @gmail.com atau yang lain-lainnya. Seperti itu bro. Nah, kita langsung saja masuk ke bagian teksnya atau bagian pesannya, yaitu dia mengatakan si DC-nya agenda kunjungan tim kolektor lapangan. Dari kata-kata awalnya saja ini membuat nasabah ya menjadi takut. Ya, dari kata-kata awalnya saja itu udah menakutkan, agenda kunjungan tim kolektor lapangan. Ya, jadi kalian gak usah takut ketika mendapatkan seperti ini. Kita lanjut lagi ya bro. Di sini dia mengatakan perihalnya tunggakan aplikasi Kredito. Dan namanya dibulur ya, tagihannya 1.500.000. Besok tanggal 20 Januari 2003 tim penagih lapangan akan datang ke lokasi rumah Anda, tempat kerja Anda. Silakan disiapkan dana cash. Nah,
Mungkin teman-teman sering banget ya dapetin kata-kata seperti ini di paragraf yang kedua yang dia katakan, dan dia menentukan dari tanggalnya 20 Januari, dan sekarang ini gue upload video ini di tanggal 21. Sampai saat ini nasabahnya ini belum didatangi oleh DC lapangan dari Kredito, ya. Dan dia mengatakan juga di sini kan ada sebuah kayak ancaman gitu ya. Dan dia mengatakan akan berkunjung ke rumah Anda ataupun tempat kerja Anda. Dan sini wajar kalau misalkan DC menggunakan kata-kata ini. Biar kenapa sih? Biar kalian tuh takut. Kalau kalian sudah takut, tentunya kalian akan membayarnya, ya. Dan dia minta cash. Nah, di sini bagi teman-teman yang saat ini memang pengen bayar, pengen melunasi, pengen bersihkan data kalian, mau bayar aplikasi pinjaman online legal, itu kalian jangan sekali-kali membayar cash kepada DC lapangannya. Saran gua yang aman, yang bagusnya, kalau kalian memang memiliki etiket baik untuk membayar, silahkan kalian bayar melalui aplikasinya, bro. Ya, melalui aplikasi. Kalian jangan mau tuh ya membayar melalui alamat virtual akun yang diberikan oleh DC. Jangan, bro. Ataupun membayar cashnya, itu jangan, bro. Itu nggak aman. Kenapa gue bisa mengatakan nggak aman? Karena banyak banget tuh korban-korban yang kena ketipu, mengaku sebagai DC, sedangkan alamat virtual akun itu alamat virtual akun bohongan, bukan alamat virtual akun yang dibuat oleh perusahaan pinjolnya. Jangan, bro. Mendingan kalau kalian mau aman, silakan kalian bayar itu melalui aplikasinya saja, ya. Oke, lanjut lagi ya, bro. Karena tim penagih lapangan tidak akan pulang jika tidak ada pembayaran masuk ataupun lunas. Nah, di sini juga gue bisa mengatakan ini adalah sebuah kayak menakut-nakuti dan juga mengancam. Mengancam dalam artian adalah di sini kalian akan menggambarkan dalam pikiran Anda, wah kalau misalkan gua nggak bayar, DC-nya pasti akan terus-terusan ada di rumah dan dia nggak mau pulang nih. Wah, nanti tetangga tahu nih, nanti orang rumah tahu nih, bakalan rame nih. Gue malu lah. Pasti kalian akan berpikir seperti itu. Tenang ya, bro. Kata-kata ini dibuat untuk ya untuk ngedonin mental kalian. Kalau mental kalian sudah down, sudah lemah, di sanalah kalian akan digrogoti oleh DC pinjaman online dengan cara mereka, ya, dengan cara kata-kata yang dia buat itu memang menakutkan kalian. Ini bagi orang yang belum paham ya. Ya, jadi seperti itu ya, bro. Kata-kata DC itu memang sedikit menakutkan menurut gue ya bagi orang yang nggak paham. Oke, lanjut lagi ya, bro. Di sini ya dia bilang, jadi tolong kerjasamanya untuk segera dibayarkan maksimal jam 8 malam ini, dan kirim bukti pembayaran jika sudah melunasi tagihan. Nah, itu dia minta tolong untuk kerjasamanya. Di sini kalian harus pandai untuk membaca pesan ya. Nah, di situ kan dia menggunakan kata-kata tolong dan kerjasamanya. Sebenarnya DC itu butuh skor ya, hasil dia nagih utang. Kalau misalkan dalam sehari dia tidak ada pemasukan ataupun tidak ada yang sukses dalam penagihannya, maka si DC ini akan berimbas kepada satu, mungkin ini bonusnya tidak akan cair ataupun dia tidak akan dapat bonus, ataupun mereka tidak akan dapat gaji, ataupun mereka gajinya akan kepotong. Dan yang kedua, DC-nya mungkin ya itu lembur, tidak akan dibayar. Kenapa gue bisa mengatakan seperti itu? Karena kalian coba scroll video gua, yaitu mengenai mantan DC pinjol Indodana membocorkan ya tentang DC dari pinjaman online. Ya, itu coba kalian simak itu. Nanti kalian sinkronin dengan video ini ya. Jadi kenapa mereka menggunakan kata-kata ini. Nah, terus lanjut lagi ya, bro. Bagi teman-teman ya, kalau misalkan kalian sudah melunasi utang kalian di sebuah aplikasi pinjaman online legal, lalu DC-nya masih terus sama lagi, tetapi ya
tetapi histori pembayaran kalian sudah terupdate terbarunya, ataupun sudah memang kalian sudah membayar, bukti hasil pembayaran kalian itu jangan kalian kirimkan kepada DC-nya. Kenapa gue bilang kayak gitu? Ini buat buat kebaikan kalian juga sih ya. Kalau kalian misalkan sudah membayar lalu kalian mereportkan itu kepada DC-nya, tentu DC-nya ini akan mengklaim bonusnya dengan cara ya bukti transaksi kalian itu. Nah, bukti transaksi kalian itu akan direportkan kepada atasannya untuk mengklaim bonus bonus dari si DC-nya ini. Tentu yang untung siapa? Yang untung adalah DC-nya, bro. Kalian sedangkan sedang pusing untuk menutupi keuangan kalian untuk sebulan ke depan. Nah, jadi seperti itu ya, bro. Dan di sini juga ada kata-kata yang membuat gua agak sedikit kasihan kepada DC-nya. Dia nagih utang membawa nama aplikasi pinjaman online legal. Di sini dia menggunakan kata-kata bohong, kata-kata bohong-bohongan. Artinya dia membohongi nasabah. Yaitu apa? Kata-kata bohongnya yaitu dia membawa pasal-pasal masalah KUHP Perdata. Ini dia sudah membohongi kalian, sudah menakut-nakuti kalian. Demi cara untuk mengejar bonus, mereka menagih utang dengan cara mengibuli, membohongi kalian. Apa itu isinya? Yaitu di situ ada gua sudah garisi yaitu tentang pasal 131 KUHP Perdata menentukan segala bla bla bla. Kalau kalian mendapati pesan baik itu email ataupun WA yang dikirim oleh DC dari pinjaman online legal membawa pasal-pasal, kalian gak usah dengerin, bro. Mereka memang seperti itu naginya, membohongi, mengibuli, dan lain-lainnya demi mengejar bonus insentif ataupun gaji tambahan mereka. Jadi seperti itu. Satu, pesan gua, ketika kalian memang telat bayar di sebuah aplikasi pinjaman online legal, itu resikonya hanya masuk slik OJK dan skor kredit kalian buruk. Itu saja ya, bro, resiko yang kalian akan hadapi untuk kedepannya. Apa itu? Kalian pasti jelas tidak akan bisa meminjam di bank ataupun mengajukan kredit kendaraan motor ataupun mobil. Jadi seperti itu aja, pegang monasinya. Kalau DC ngomong udah berlebihan, katanya bla bla bla, itu bohong, bro. Walaupun nanti akan ada kata-kata pemblokiran bank, rekening bank ataupun pemblokiran akun Peduli Lindungi, kalian mendapati pesan-pesan seperti itu bohong, bro. Jadi intinya DC lapangan dari pinjaman online kredito itu tidak ada DC lapangannya. Jadi kalian gak usah menanyakan lagi tentang DC lapangan dari pinjaman online kredito, karena di sini gue sudah menjelaskan mengenai info DC lapangan dari pinjaman online kredito. Tetapi bagi teman-teman, kalau memang DC-nya itu kalian didatangi oleh DC lapangan dari kredito, silakan kalian share infonya di grup Telegram Tools Pinjol. Linknya ada di deskripsi ya. Mungkin itu saja video yang gue bisa sampaikan kepada teman-teman yang saat ini sudah menyimak dan sudah terus memantau channel ini. Semoga kalian diberikan rezekinya dan ditambahkan rezekinya dan diberi kesehatan dan dipermudahkan segala urusannya. Mungkin itu saja video ataupun informasi yang gue sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.